ini ya, di luar stadion. Ada mobil yang terbakar, bro. Ini denger kan suaranya. Mungkin kalau Persebaya telat untuk balik atau masih di dalam stadion, mungkin cerita bisa lain. Kita nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Anggitmu, masih di Anggitmu, Anggit tukar ilmu. Kapan hari sempat ngobrol sama Cak Tesi ya mengenai tragedi Kanjuruhan, dan setelah beberapa minggu dengan masih ini ya masa berkabung, akhirnya Persebaya berani membuka suara. Kemarin ya tanggal 26 Oktober Persebaya mengupload dari sisi Persebaya gimana kejadian pada waktu tanggal 1 Oktober itu. Dan videonya lumayan panjang ya, dari sisi Persebaya sendiri ternyata banyak cerita yang tidak ke-expose, dan dari wartawan Persebaya sendiri, dan dari rombongan sendiri, dari tim Persebaya sendiri ketika bertanding di Malang seperti apa, dan ini terangkum di video itu sekitar durasi 2 jam. Oke, coba kita lihat ya. Mungkin ada beberapa teman-teman saya kemarin yang kena lemparan. I see a lot of hate. Astaga, sampai segininya gitu kan. Setelah pertandingan memang chaos. Yang pertama diisi full, yang pertama. Ya apa caranya Kak mati nang kene isok mulai. Ya apa caranya Kak mati nang kene isok mulai. Pantes lah, setelah 23 tahun akhirnya Persebaya mengalahkan Arema di kandang Arema sendiri di Malang dengan skor 2-3. Wow. Saya dilemparin, bam, bam. Wis aku pasrah, wis aku mati, wis gak popo. Ya diberikan sama Coach Aji, arahan dari Coach Aji ya latihan. Kalau pesen-pesen dari Coach Aji ya intinya kita nggak mau kalah lagi. Kalau bisa kita harus mutus. Ya pas itu emang Persebaya sempat kalah 3 kali beruntun. Lawan Malang kita harus tandang ke sana, merupakan musuh bebuyutan ya. Bahkan sampai ada quote, boleh kalah sama tim yang lain tapi jangan sama yang satu ini. Uniknya selama Aji Santoso ngelatih Persebaya ternyata nggak pernah kalah sama Arema gitu. Buktinya di tanggal 1 kemarin Persebaya berhasil mengalahkan Arema di kandang. Wow. Sama fisik, peningkatan kondisi fisik. Minggu berikutnya fokus sama maintenance dan taktik untuk persiapan lawan Arema. Yang dipesan buat teman-teman dari Coach Aji ya satu mental, terus fisik, skill dipersiapin semua. Jadi kita pas sebelum berangkat ke Malang emang harus sudah benar-benar 100% siap untuk lawan Arema. Ini terbukti ya kalau Coach Aji berhasil membakar semangat arek-arek Persebaya. Sebelum berangkat sempat kan beredar, aku juga sempat cek, dan memang Arema sama Persebaya ini merupakan big match ya. Derby Jatim, wah wis pokoknya pertandingan yang memang sangat dinantikan, sangat ditunggu-tunggu, di mana posisi Persebaya pada waktu itu juga butuh menang. Arema sangat sedang percaya diri pada waktu itu. Waktu itu aku nggak salah Aji Santoso membakar mental semangatnya, kalau kamu nggak siap mending gak usah berangkat, yang berangkat aja, ayo tanding sama aku. Sukses Coach Aji. Since I came to Persebaya, I always knew about the game against Arema. It's a special game, and this game came in a time that we lost. We had the three. Akan pemain-pemain baru aja, pemain asing udah denger kalau Persebaya lawan Arema ini adalah pertandingan spesial. The situation made this game even more important for us. In the first week, we could feel that we wanted to play this game as soon as possible. We really wanted to play this game. We prepare for that. Jadi kita yang di depan Patwal koordinasi yang enak sama tim penjemputan yang dari Polres Malang untuk menjemput kita waktu di Singosari.
Ini pas mau berangkat ke Malang, kumpul di apartemen Puncak Marina. Bisa ngerasain kalau atmosfernya mau berangkat ke Malang kayak berangkat perang ya kan. Tensinya tinggi emang pertandingan ini. Bisa kerasa, apalagi pas di dalam Kanjuruhan. Oke, ini pas lagi di base mau berangkat, ini langsung aja kita pasti Malangnya gimana nih ya. Lumayan lama soalnya, rong jam coy. Dan dari Polres Malang sendiri mengawal base-nya Persebaya itu mulai dari Singosari ya, nggak salah ya ini. Nah, bener. Pakai rantis. Aku ning Malang tengah luru awan. Gak pengawalan itu sampai Mas Rito. Oh, nggak ada pengawalan setengah 2. Iya. Sister Isno. Jam 3 tengah 4 teko Malang. Medun-medun nyiapno apa? Persiapane pemain teko, minum aqua, terus kunci-kunci kamar. So I was kind of enjoy that moment. That situation was new. Mungkin dia pengalaman pertama ya main bola naik rantis. With a tactical vehicle, it's not fun. Something is really. Baik, terima kasih kepada teman-teman Persebaya dan manajemen. Saya Kapten Surabaya hadir bersama beberapa personil lain memberikan semangat dan dukungan dan memastikan rekan-rekan bermain dengan baik dan tenang dan nyaman. Enggak. Jangan khawatir, jangan takut. Berikan yang terbaik. Dari Polres Malang dan aparat sepertinya sudah siap untuk menjelang pertandingan ini ya. Cuman ya setahu sendiri lah. Ada rantis 4 unit, ada Rantis 4 unit. pengawalan lain juga, ada motor juga. Motor juga pengawalannya udah cukup ketat nih ya. Itu masih aman juga. Kebetulan saya naik ke mobil patwal. Kalau nggak salah Roy ini yang dari mungkin di akun Instagramnya ada lensa Persebaya. Dia ngerekam ketika dia naik patwal mobilnya udah hancur. Tapi setelah beberapa minggu kemudian ternyata di take down postingannya. Oke, ini mulai pertandingan, pemain masuk ke lapangan. Dan seperti kita tahu kalau Persebaya berhasil mencuri gol ya di menit-menit awal. Sekali serangan, 1 gol dari Juninho. Nah ini nih, asis dari Marcelino. Cakep, kelas bro. Gol yang membukam puluhan ribu Aremania. Sewer dari Aremania gila waktu pertandingan. Tensi tinggi bro. Sempet ribut memang, sempet tegang. Tapi untungnya nggak ada kartu merah sih. Guys, we defend together, we attack together. Come on, we keep like this. We are not losing the game. Don't lose the spirit. Don't lose the spirit. Oke. Yes, so we go to fight together. Okay, let's go, guys. Boys Lelis sih ya, pemain asing Persebaya. Oke. And then don't forget long range shoot and then 1-2 touch combination in the attacking third. Okay, come on boys, come on. Nah nih, setelah menang balik ke ruang ganti. Wah, pasti senengnya gak karuan. 282 years! 282! What is this? No! Get Skor 2-3 setelah 23 tahun pecah. Nggak lama langsung masuk ke rantis karena kondisi di stadion sudah mulai menunjukkan kekacauan. Ini ya di luar stadion ada mobil yang terbakar, bro. Celebrating that. Ini denger kan suaranya. Official Persebaya dan tim menjadi saksi.
kekacauan malam hari itu. Sini kita lihat kalau aparat keamanan juga sudah bekerja keras ya, terutama mengamankan Persebaya. Mungkin kalau Persebaya telat untuk balik atau masih di dalam stadion, mungkin cerita bisa lain. Kita nggak tahu ya. 2 jam videonya, untold story dari Persebaya mengenai tragedi Kanjuruhan, pertandingan 1 Oktober Arema melawan Persebaya, dan akhirnya dimenangkan oleh Persebaya. Satu sisi memang aparat berhasil mengamankan tim Persebaya ya, selamat sampai di Surabaya dengan aman, tapi di Malang makin banyak korban percatuan. Semoga ini menjadi pembelajaran buat semua, dan jangan sampai kita trauma lah untuk nonton bola di stadion, dan semoga sepak bola Indonesia lebih dewasa, lebih maju, dan lebih sportif menyikapi hal seperti ini. Oke, Anggitmu sampai di sini, sampai jumpa di episode selanjutnya.